Kalian tahu nggak sih kita bisa loh membuat lampu nyala tanpa adanya colokan dari listrik dengan menggunakan suatu larutan. Nah, pada video kali ini aku mau ngejelasin bagaimana sih lampu nyala dengan suatu larutan. Kalian harus simak terus ya video kali ini. Oh, halo teman-teman semua, kenalin aku Ligar. Welcome to my YouTube channel. Di sini aku mau ngejelasin bagaimana sih larutan tersebut bisa mengantarkan listrik. Jadi, pada video kali ini kita harus melakukan suatu eksperimen yang mana eksperimen tersebut bisa menghasilkan listrik atau bisa menyalakan lampu tanpa adanya listrik tapi hanya menggunakan suatu larutan. Kita harus melakukan eksperimen tersebut. Kalian harus tiruin ya, karena pada video kali ini eksperimennya ini menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang bisa digunakan kalian di rumah. Simak terus ya video kali ini. Nah, untuk melakukan eksperimen kali ini, kalian membutuhkan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada kabel, ada paku, selotip, batu baterai, dan juga lampu. Dan bahan yang digunakan yaitu gula, etanol 70%, cuka, dan air garam. Setelah itu kalian harus ngerangkai dari lampu, kabel, dan paku menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu siapkan larutan. Di sini saya menggunakan larutan garam untuk mengecek apakah larutan garam ini bisa menyalakan lampu apa tidak. Di sini masukkan paku satu dan paku lainnya. Ya. Di sini lampu menyala dengan sangat terang. Selanjutnya mengecek pada larutan alkohol 70%. Apakah larutan alkohol tersebut dapat mengantarkan listrik apa tidak? Nah, di sini ketika saya menekan baterainya ini, ternyata lampu ini tidak nyala. Yang artinya bahwa larutan alkohol ini bukan merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Lalu selanjutnya mengecek pada larutan gula. Sebelum itu saya pastikan bahwa paku ini akan menyala ketika saya disambungkan kepada satu paku yang lainnya. Ketika saya celupkan di larutan gula ini, ternyata lampu tidak nyala. Yang artinya larutan gula ini bukan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Pengecekan yang terakhir yaitu dengan larutan cuka. Sebelum itu saya ingin mengetes bahwa lampu ini akan menyala ketika paku satu dengan paku yang lain itu bersentuhan. Di sini nyala. Lalu saya cobakan kepada air cuka. Di sini terlihat lampu ini menyala dengan sedikit nyala, yang berarti larutan ini dapat mengantarkan listrik, tetapi
bukan yang kuat. Jadi pada kesimpulan kali ini yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua bagian, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Elektrolit kuat sendiri ini mendefinisikan bahwa senyawa yang dapat terionisasi dengan larutan dalam jumlah yang banyak, sehingga larutan elektrolit kuat ini dapat menghasilkan energi listrik. Dari elektrolit lemah yaitu adalah senyawa yang terionisasi ke dalam larutan dalam jumlah kecil, yang artinya bahwa elektrolit lemah ini dapat menghantarkan listrik tapi dalam jumlah yang kecil. Lalu larutan yang tidak dapat menghasilkan listrik disebut dengan larutan non-elektrolit. Non-elektrolit ini adalah senyawa atau ion-ion ini tidak menghantarkan atau tidak berikatan satu sama lain dalam pelarutnya. Dalam reaksi larutan elektrolit terjadi yaitu proses ionisasi yang mana senyawa terlarut memisahkan diri untuk bergerak secara bebas, yang mana ion-ion tersebut bertanggung jawab untuk menghantarkan listrik. Disitulah terjadinya reaksi dari senyawa elektrolit dan juga pelarut yang dapat menghantarkan listrik. Tetapi pada reaksi larutan non-elektrolit bahwa senyawa ion-ion tersebut tidak dapat bergerak secara bebas hingga tidak dapat menyatu pada larutan. Terjadi adalah larutan tersebut tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, sudah tahu kan bahwa larutan elektrolit kuat ini yaitu ada garam, air garam, lalu juga cuka. Tetapi pada cuka ini larutannya tersebut bersifat elektrolit lemah, dan pada air garam bersifat elektrolit kuat. Pada air gula dan alkohol bersifat non-elektrolit. Nah, jadi kalian udah tahu kan apa perbedaan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Mengetahui lebih detail, kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah untuk mengetahui larutan mana aja sih yang dapat menghantarkan listrik maupun larutan mana yang tidak dapat menghantarkan listrik. Semoga pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Gitu dulu ya video dari aku. Kalau kalian suka, kalian bisa tombol like. Terima kasih udah nonton video ini. Aku harap kalian suka ya pada video kali ini. See you!